Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kakak-kakak panitia, izinkan kami dari kelompok 32 mempresentasikan esai kami yang berjudul Pomodoro Studi Aplikasi Teknik Belajar Pomodoro sebagai Implementasi Sustainable Development Goals atau SDGs dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pada saat ini, dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Hal ini sangat berdampak di berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan. Dengan terpaksa pembelajaran dilakukan secara daring, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 di kalangan pelajar. Pembelajaran daring juga dinilai kurang efektif, karena pelajar mudah merasa bosan jika belajar di rumah. Apalagi pelajar mudah kehilangan fokus dengan banyaknya gangguan jika belajar dari rumah. Oleh karena itu, perlu adanya solusi efektif guna mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk pembelajaran daring pada masa pandemi ataupun setelah pandemi. Dengan teknik Pomodoro ini, pelajar mempunyai suasana baru dalam belajar, sehingga diharapkan dapat mengatasi rasa bosan dan meningkatkan fokus dalam belajar. Kemudian teknik Pomodoro ini dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama ada sesi Pomodoro selama 25 menit. Nah, di sini pelajar difokuskan untuk belajar atau bekerja. Kemudian yang selanjutnya ada sesi break atau istirahat singkat selama 5 menit. Nah, kemudian kedua sesi ini diulang selama 4 kali atau 4 babak. Nah, ketika sudah selesai 4 babak, maka selanjutnya ada sesi long break atau istirahat panjang selama 15 sampai 30 menit. Nah, kemudian terdapat hasil pengujian dari teknik Pomodoro pada ke-25 siswa yang bersumber dari jurnal ilmiah Core IT pada 2021. Nah, hasil pretest itu rata-ratanya nilainya adalah 14,16. Nah, setelah dilakukan teknik pembelajaran Pomodoro, hasil tes setelahnya menjadi 15,68. Nah, di sini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, bisa disimpulkan bahwa teknik Pomodoro ini merupakan solusi pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Kemudian untuk alur kerja dari aplikasi Pomodi ini yang pertama ada mulai, kemudian diarahkan ke sesi Pomodoro selama 25 menit, kemudian sesi short break selama 5 menit. Nah, kedua sesi ini diulang selama 4 kali. Kalau sudah, dilanjut dengan sesi long break selama 15-30 menit. Kemudian selesai. Nah, di sini juga pengguna bisa mengulangi siklus Pomodoro lagi. Kemudian desain UI atau user interface dari aplikasi Pomodi, yang pertama ada halaman loading. Ini adalah halaman yang ditampilkan ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi Pomodi. Kemudian terdapat halaman Pomodoro, halaman short break, dan halaman long break. Nah, untuk tampilannya apa aja? Di sini terdapat nama sesinya. Kemudian di bawahnya terdapat 9 lingkaran indikator. Nah, ketika pengguna berada di sesi Pomodoro, maka lingkarannya akan berwarna merah. Begitu juga di sesi short break, maka lingkarannya akan berwarna kuning. Dan ketika sudah selesai melakukan 4 pengulangan, itu maka lingkarannya akan menjadi warna biru yang menandakan berada di sesi long break. Nah, kemudian di tengah sini terdapat timer dengan durasi waktu sesuai dengan sesinya, dan di bawahnya terdapat tombol start atau pause untuk menjeda atau memulai sesi. Nah, di sini desain dari UI Pomodi ini dibuat sesimpel mungkin agar pengguna juga mudah dalam menggunakan aplikasi ini. Dan juga di sini penggunaan warnanya juga menggunakan warna yang cerah dan memberikan kesan yang fun, sehingga pengguna diharapkan ketika menggunakan aplikasi ini tidak mudah bosan dan lebih tertarik untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya kesimpulan.
Pembelajaran daring yang dilakukan akibat pandemi COVID-19 menyebabkan siswa cenderung bosan dan kurang efektif dalam belajar. Melihat permasalahan tersebut, maka kami membuat aplikasi Pomodi atau Pomodoro Study. Pomodi atau Pomodoro Study merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu mengatur waktu belajar siswa serta mengarahkan siswa supaya lebih fokus dalam belajar. Aplikasi ini tidak hanya dimanfaatkan di masa pandemi saja, namun bisa dimanfaatkan pada masa after COVID-19, sehingga diharapkan siswa dapat belajar secara optimal dan meningkatkan prestasi belajarnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam berucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.